Ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Udah siap belajar IPA hari ini? Siap. Siapnya masih lemes ya. Udah kan udah istirahat? Nah, sebelum kita belajar kita ice breaking dulu ya. Yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang. Tapi siapa yang nggak masuk hari ini? Dapat. Kemudian jejak. Pernah nggak kalian membayangkan ada berapa jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita? Pernah membayangkan nggak? Apakah ada ratusan? Apakah ada jutaan atau bahkan triliunan? Terbayang nggak sama kalian ada berapa sel di dalam tubuh kita? Ya. Jadi jumlah sel yang ada dalam tubuh kita itu berjumlah triliunan. Ya. Kok bisa ya? Padahal kita berasal dari dua sel, yaitu sel ovum dari ibu dan sel sperma dari A. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui studi pustaka dan penayangan video, peserta didik mampu menyebutkan dengan tepat fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, melalui studi pustaka dan penayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. Ya. Nah, perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Yang satu adalah gambar apa? Perkembangan dari bayi menuju dewasa. Yang kedua gambar apa? Foto bikin kemukakan. Apa sih yang ingin kalian tanyakan dari gambar di depan? Ada yang mau ditanyakan dari gambar? Siapa? Margaret? Ya, boleh. Apa aja sih Bu faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan tersebut? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari bayi ke dewasa ya. Kemudian ada lagi? Bagaimana proses bayi memperoleh makanan dalam kandungan saat masih dalam kandungan? Ada lagi yang mau bertanya? Dwi? Apa ciri-ciri balita dan anak? Ciri-ciri balita dan apakah mau lihat apa? Mengapa manusia bisa tumbuh tinggi? Mengapa manusia bisa memahami dengan jelas. Tahap pada fase ditandai dengan tulisan kromatif dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Kromosom yang menuju ke kutub lain. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap fase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Semua tahap pembelahan mitosis ini diakhiri dengan sitokinesis, merupakan pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian
Pembelahan sel secara mitosis. Nama fase pembelahan sel tersebut adalah satu profase. Kromosom mengurut dan menjadi dua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, dan nukleus menjadi kabur dan hilang pada akhir profase. Selaput inti menghilang, benang-benang mulai terbentuk, kromosom mulai bergerak ke tengah. Kedua, metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan kromosom terletak di pusat ekuator. Fase-fase yang berbeda. Pada membahas mitosis terdapat fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase-fase meiosis terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara meiosis. Profase 1. Benang kromatin akan mengalami proses pemendekan dan penebalan sehingga bisa membentuk kromosom. Metafase 1. Kromosom akan bergerak menuju bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. Di ekuator serat gelondong atau bisa disebut mikrotubulus menempel pada setiap sentromer kromosom. Nah, dari kegiatan tadi, pembelahan mitosis, meiosis, kemudian kita tahu tentang perbedaannya, dapat kita simpulkan apa? Jadi, pembelahan sel itu ada dua, mitosis dan meiosis. Dengan tahapannya, mitosis itu profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian meiosis, profase tahap 1 dan 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian tahap 2-nya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis apa? Dari tempat terjadinya. Mitosis terjadi di mana? Di sel tubuh ya, sel somatik. Sedangkan meiosis sel kelamin. Kemudian sifat anakannya. Kalau mitosis 2N atau diploid, sedangkan meiosis haploid atau N ya. Semua, apa kabar? Pastinya sekarang. Untuk 5 tahun sekarang, ini tahun 2013 sampai 15 ya SMP biasanya. Nah, itu pasti kalian tambah tinggi. Kenapa kok bisa tambah tinggi? Kalau kita coba membaca. Ini nanti sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari yang gambar, yang ada gambar apa bayi dan foto keluarga. Tentunya pasti akan mengalami pertumbuhan. Nah, di sini kita tahu bahwa pertumbuhan itu diakibatkan karena aktivitas sel. Menurut kalian, kalau kita tambah tinggi, tambah berat badan, itu selnya semakin besar profase. Pada pembelahan mitosis tahap profase, kita dapat melihat bahwa di sini terjadi benang-benang kromatin memendek dan menebal. Selanjutnya membentuk kromatin. Nah, yang kedua adalah kromatin berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya kalau kita lihat membran nukleus di sini sudah menghilang, berbeda dengan tahapan interfase. Dan benang-benang spindle mulai mengatur sendiri sehingga menyerupai bentuk pancaran atau nama lainnya adalah aster. Selanjutnya adalah tahapan metafase. Pada tahapan metafase terbentuk benang-benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom di sini berada di daerah ekuator sel atau di kutub-kutub sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatin yang terkait pada sentromernya. Nah, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Setelah itu tahap yang ketiga ini, tahap anafase. Tahap anafase di sini kita lihat adalah benang-benang spindle mulai memendek dan kromatin menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di sini akan mulai terjadi proses yang namanya itu sitokinesis, tapi baru dimulai. Dan yang terakhir adalah tahapan telofase. Tahapan telofase di sini adalah kita lihat kromatin telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatin menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti dan di sini membelah menjadi 2. Nomor 1,
Sebutkan 3 tujuan dari pembelahan sel. Silakan jawab. Yang kedua, sebutkan fase-fase pada pembelahan mitosis. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri tiap fase pada pembelahan mitosis. Yang keempat, sebutkan ciri tiap fase yang paling terlihatnya pada pembelahan meiosis 2. Dan yang terakhir, sebutkan 5 perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Bu kasih waktu 10 menit, selesai ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Ya, ini hasil LKPD dan postesnya sudah dikumpulkan. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, Ibu ada sesuatu buat yang tadi sudah maju ke depan. Nih ya, ini buat Fajar. Makasih Bu. Ini buat Margaret. Ini buat Dwi. Udah mau maju ke depan sama nih berdua ya. Ya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai organ reproduksi pria dan wanita, kemudian oogenesis, lalu spermatogenesis. Diharapkan nanti kalian di rumah baca dulu ya, biar nanti nggak terlalu bingung juga untuk menerima materi selanjutnya ya. Dari Ibu untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita pimpin doa dulu ya. Silakan siap-siapkan dulu. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati jalan ya pulangnya ya. Aku ke bawah dulu. Ini yang ini. Iya, iya.